Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan ide riset kami yang berjudul Pengaruh Penerapan Kode Etik Profesi, Tanggung Jawab Auditor, dan Kualitas Bukti Audit terhadap Kualitas Kinerja Auditor selama masa pandemi di KAP Kota Surabaya. Berikut ini adalah nama anggota dari kelompok 10. Dengan saya sendiri, Arneta Dwi Rama Firanti dengan NIM 2019-310379 dan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihana Fisa dengan NIM 2019-310453. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Noval Fadil dengan NIM 2019-310-454. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lili Petisha Budiono dengan NIM 2019-310-748. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 di seluruh dunia. COVID-19 diperkirakan menyebar di orang-orang terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Selain itu, menyentuh permukaan yang terkontaminasi kemudian menyentuh wajah seseorang juga menyebarkan virus tersebut. Dampak pandemi COVID-19 telah membuat seluruh instansi untuk beralih pola kerja pegawainya. Semula bekerja di kantor atau work from office menjadi bekerja di rumah atau work from home. Perubahan tersebut berdampak kepada mekanisme kerja auditor untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pola kerja pengawasan dan pemeriksaan auditor yang biasanya dilaksanakan secara langsung berhadapan-hadapan dengan auditor harus segera menyesuaikan dengan situasi saat ini yang dilakukan secara online, sehingga membutuhkan keterampilan tambahan bagi para auditor untuk bekerja sejak perencanaan, pengumpulan, dan menganalisis data audit serta menyusun laporan hasil audit menggunakan teknologi informasi melalui penggunaan internet dan komputer serta teknologi informasi lainnya. Audit atau pemeriksaan pada dasarnya merupakan suatu upaya pertanggungjawaban yang bertujuan untuk mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih pada setiap instansi. Menurut Arens Alvin pada tahun 2007 yang banyak dirujuk pendapatnya menyatakan, pengertian auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaiannya antara informasi tersebut dengan kriterianya dan harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kompetensi. Profesi yang memberikan pelayanan jasa membutuhkan kepercayaan masyarakat sebagai nyawanya. Akuntan sebagai penyedia jasa profesional pun juga demikian. Profesi ini membutuhkan sikap dan perilaku yang profesional untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat atas jasa yang ditawarkannya. Menurut Ludigo pada tahun 2005, pengetahuan dan keterampilan akuntansi saja belum cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang merupakan akuntan profesional. Seorang akuntan juga wajib memiliki kualitas pribadi yang ditunjukkan oleh karakter diri yang kuat untuk memegang teguh etika profesinya. Konsep etika profesi akuntan yang berlaku di Indonesia tercantum di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik tersebut disusun oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Keberadaan kode etik ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi akuntan untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan etika profesi. Baik, selanjutnya ada fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan adanya pengaruh penerapan kode etik profesi akuntan terhadap kualitas kinerja auditor selama masa pandemi di KAP Kota Surabaya. Yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi akuntan terhadap kualitas kinerja auditor selama masa pandemi di KAP Kota Surabaya. Selanjutnya, tujuan penelitian.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan kode etik profesi akuntan, tanggung jawab auditor, serta keakuratan bukti audit terhadap kualitas kinerja auditor selama masa pandemi di kantor akuntan publik Kota Surabaya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui apakah penerapan kode etik profesi akuntan, tanggung jawab auditor, dan kualitas bukti audit dapat mempengaruhi kualitas kinerja auditor selama masa pandemi. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Adli Yustar Afif, Sinta Widyastuti, dan Wisnu Julianto, tahun 2021. Judul penelitian, pengaruh kode etik profesi akuntan publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor pada KAP yang terdaftar di Jakarta Timur. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kode etik profesi akuntan publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor pada kantor akuntan publik yang terdaftar di Jakarta Timur. Variabel penelitian. Integritas auditor sebagai X1, objektivitas auditor sebagai X2, kompetensi auditor sebagai X3, akuntabilitas auditor sebagai X4, independensi sebagai X5, dan kualitas audit sebagai Y. Metode analisis. Untuk teknik analisis data dengan menggunakan software SPSS 25. Uji yang dilakukan yakni uji statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas data, dan uji heteroskedastisitas, serta yang terakhir uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi R2 dan uji parsial T. Hasil. Yang pertama, terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel integritas terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan positif variabel objektivitas terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Yang keempat, tidak terdapat pengaruh antara variabel akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh antara variabel independensi terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Yang kedua, Yulianti, Risti Ulfi Hanifah, dan Ahmad Sahri Ramadan, tahun 2021. Judul penelitian, model perilaku akuntan dalam era revolusi industri 4.0 dan situasi physical distancing. Studi empiris pada kantor akuntan publik Jawa Tengah. Tujuan penelitian, bertujuan untuk mengetahui era revolusi industri 4.0 berpengaruh terhadap perilaku akuntan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi akuntan cenderung memanfaatkan dan menggunakan paperless yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Variabel penelitian, era revolusi industri 4.0 sebagai X1, physical distancing sebagai X2, dan model perilaku akuntan sebagai Y. Metode analisis, analisis regresi linear berganda. Data diolah dengan bantuan software SPSS for Windows. Hasil, yang pertama, era revolusi industri 4.0, akuntan bisa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan akuntan dalam era ini, antara lain analisis data, computer science dan data science, komunikasi, kemampuan berbisnis, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreatif. Yang kedua, akuntan kreatif dalam mengantisipasi keadaan yang mungkin timbul dan memiliki alternatif prosedur audit yang lain serta lebih mampu memodifikasi dalam melakukan prosedur audit. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai penelitian terdahulu. Yang nomor 3 ada dari Desi Caroline, Gita Novia Lestari, Intan Lestari, Lita Yani Satria, dan Listia Ike Purnomo di tahun 2020 dengan judul Pengaruh Etika Auditor, Good Governance, dan Audit Rotation terhadap Kualitas Audit, yang memiliki penelitian bertujuan untuk mengetahui etika auditor, peranan good governance, dan audit rotation terhadap kualitas audit, lalu memiliki variabel etika auditor sebagai X1, good governance sebagai X2, audit rotation sebagai X3, dan kualitas audit sebagai Y. Terus
Penelitian ini menggunakan metode analitis pengumpulan data penelitian lapangan atau field search, yaitu metode membagikan kuesioner. Terus hasilnya yaitu 1. Etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang ketiga, audit rotation tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang terakhir dari Presti Rosiana Indra Mahardika Putra dan Yopi Aprianto Setiawan di tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kompetensi Auditor Independen dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Pendeteksian Fraud, yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kompetensi auditor independen dan tekanan anggaran waktu terhadap pendeteksian fraud. Populasi dari penelitian ini yaitu para auditor di wilayah Jakarta. Untuk variabelnya sendiri, yang pertama kompetensi auditor sebagai X1, tekanan anggaran waktu sebagai X2, dan yang terakhir pendeteksian fraud sebagai Y. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dan regresi linear berganda. Di penelitian ini memiliki hasil yang pertama, kompetensi auditor berpengaruh dalam pendeteksian fraud. Yang kedua, tekanan anggaran waktu tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian fraud. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama ada teori keagenan, dan yang kedua ada teori atribusi. Teori keagenan sendiri dikembangkan oleh Jensen dan Macking pada tahun 1976 dalam Nandari 2015, menjelaskan perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik. Agensi teori atau teori keagenan membahas mengenai perbedaan kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agent. Menurut Putra Astika tahun 2010 halaman 64 dalam Nandari 2015. Selanjutnya ada teori atribusi. Menurut Marwa et al. 2019, di mana teori atribusi ini mengacu pada sebagaimana orang menjelaskan penyebab dari perilaku orang lain atau diri mereka sendiri itu datang dari internal diri sendiri, seperti sifat, sikap, atau karakter dan lain sebagainya, atau datang dari eksternal seperti adanya tekanan, pengaruh dari orang lain, atau faktor eksternal lainnya. Dalam teori atribusi menjelaskan bahwa ada perilaku yang terkait dengan sikap dan karakteristik individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran, yaitu yang dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan kode etik profesi akuntan, tanggung jawab, auditor, dan kualitas bukti audit berpengaruh terhadap kualitas kinerja auditor. Selama masa pandemi di KAP Kota Surabaya, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerapan kode etik profesi akuntan terhadap kualitas kinerja auditor selama masa pandemi di Kota Surabaya. Dengan itu, kami melakukan penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Kota Surabaya, dengan sampel dari beberapa auditor yang telah bekerja di KAP Kota Surabaya dengan kategori sudah memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun sampai 10 tahun. Dan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana penerapan kode etik profesi akuntan dan tanggung jawab auditor berpengaruh terhadap kualitas kinerja auditor selama masa pandemi di KAP Kota Surabaya, serta dapat mengetahui apakah kualitas bukti audit dapat mempengaruhi kualitas kinerja auditor selama masa pandemi di KAP Kota Surabaya. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Pada hipotesis 1, penerapan kode etik profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kinerja auditor. Hipotesis 2 yaitu tanggung jawab auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kinerja auditor. Dan hipotesis ketiga,
Keakuratan bukti audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas kinerja auditor. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam atau in-depth interview, menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan kepada auditor yang bekerja di KAP Kota Surabaya. Selanjutnya yaitu ada variabel independen. Yang pertama yaitu ada penerapan kode etik profesi. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang sedang menjalankan tugas profesi. Dalam penelitian Primara Harjo pada tahun 2011 menyatakan bahwa kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik atau KAP atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI maupun yang bukan anggota IAPI. Baik, yang kedua yaitu ada tanggung jawab auditor. Prinsip etika profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi atau tanggung jawab kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Selain itu, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Berikut prinsip-prinsip etika profesi menurut Isnanto pada tahun 2019. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Dan yang kedua yaitu ada tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Baik, yang ketiga yaitu ada keakuratan bukti audit. Dalam buku Ahrens et al. Pada tahun 2013, bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang sedang diaudit disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sawyer, Algitenhofer, M. Schneider pada tahun 2005, bukti audit atau audit evidence adalah informasi yang diperoleh auditor melalui pengamatan suatu kondisi, wawancara, dan diperiksa. Catatan bukti audit harus memberikan dasar nyata untuk opini, kesimpulan, dan rekonsiliasi audit. Bukti audit terdiri atas bukti fisik, pengakuan, dan analisis. Selanjutnya yaitu ada variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas kinerja auditor. Kualitas kinerja auditor didefinisikan sebagai kinerja yang telah diselesaikan oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dan yang didasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator untuk mengukur variabel kualitas kinerja auditor. Yang pertama yaitu ada keakuratan temuan audit, 2. Nilai rekomendasi, 3. Kejelasan laporan, 4. Manfaat audit, dan yang kelima yaitu tindak lanjut hasil audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Di ide riset kami, populasinya sendiri yaitu populasi yang terdapat pada penelitian yaitu auditor yang bekerja di KAP Kota Surabaya. Sampelnya sendiri yaitu penelitian ini menggunakan sampel dengan beberapa auditor yang bekerja di KAP Kota Surabaya dengan ketentuan 3 tahun sampai 10 tahun pengalaman bekerja. Dan teknik yang kami gunakan yaitu metode pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, data dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara mendalam memiliki posisi yang penting dan strategis dalam penelitian kualitatif. Hampir semua penelitian kualitatif di semua bidang dilakukan dengan wawancara. Wawancara sendiri adalah bertemunya 2 orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan, atau bertukar informasi.
sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut. Proses wawancara dapat dilakukan dalam kondisi formal dan diketahui oleh kedua pihak, atau juga dalam kondisi sangat tidak formal, seperti perbincangan biasa sehari-hari, karena setting alamiah inilah yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Pada wawancara mendalam ini, digunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara alamiah atau natural setting, dilakukan di mana saja, dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Creswell JW pada tahun 2003, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur pengumpulan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian kualitatif memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun dapat terlibat dalam bentuk penelitian ini, harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.